Agama, ideologi, dan pembangunan dalam prisma pemikiran Gus Dur. Hubungan antara agama dan ideologi negara pada dasarnya telah menjadi perhatian para pemikir dari zaman ke zaman, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah pembangunan, yang pada dirinya mengandung urgensi tersendiri pula. Dengan demikian, terdapat bahaya sangat besar berupa keinginan untuk menimbulkan minat belaka dalam membicarakan topik tersebut, tanpa dapat dikemukakan sesuatu yang fundamental untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Apalagi kalau pendekatan yang diambil hanya untuk mencari kaitan di permukaan belaka antara agama dan ideologi negara, seperti sering dilakukan juru penerang pemerintah di mana-mana di negara-negara yang sedang berkembang dewasa ini. Gerakan keagamaan dan ideologi negara. Guna menghindari bahaya seperti itu, baiklah tulisan ini dimulai dengan mengemukakan sebab-sebab mengapa dianggap relevan untuk membicarakan topik di atas, tanpa keinginan hanya mencari efek sensasional belaka. Yang paling utama menurut pendapat penulis adalah semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman sangat besar antara pihak penanggung jawab ideologi negara dan pimpinan gerakan-gerakan keagamaan di kalangan negara-negara yang sedang berkembang. Kesalahpahaman ini sudah begitu jauh menghantui hubungan antara agama dan ideologi negara, sehingga kehidupan politik di kebanyakan negara yang sedang berkembang lalu menjadi sangat labil, tenaga sangat besar dihabiskan. Sudah tentu dengan beban sangat besar atas jalannya pembangunan hanya untuk membatasi meluasnya pengaruh gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap menjadi musuh potensial bagi ideologi negara. Lambat laun beban itu membengkak sedemikian rupa sehingga akhirnya sangat melambatkan, kalau tidak boleh dikatakan menghentikan sama sekali roda pembangunan yang semula diperhitungkan akan terlindung dari gangguan gerakan keagamaan dengan pengambilan tindakan-tindakan pengamanan politis seperti itu. Retorika politik disusun sedemikian rupa untuk membungkus kenyataan pahit tersebut serapat mungkin, guna tidak menimbulkan gejolak baru yang akan membuat keadaan semakin parah. Pada itu, retorika politik tersebut dikemukakan bersamaan dengan tindakan-tindakan berganda untuk melemahkan gerakan-gerakan keagamaan. Di satu pihak, gerakan-gerakan keagamaan dijinakkan dengan bantuan negara dalam jumlah sangat besar untuk peribadatan ritual. Sedang di pihak lain didukung upaya untuk memojokkan gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki aspirasi politis yang berwatak korektif terhadap politik pemerintah. Upaya pemojokan biasanya dilakukan dengan menciptakan gerakan-gerakan keagamaan tandingan dengan fasilitas sangat besar dari aparat kenegaraan. Dalam istilah yang umum digunakan di kalangan gerakan keagamaan yang mereka dipojokkan, penciptaan gerakan alternatif tersebut dinamai politik, memotong baja harus dengan baja. Dalam hal hierarki gerakan-gerakan keagamaan mampu menghalangi pembentukan alternatif terhadap eksistensi mereka itu melalui kohesi yang sangat tinggi dan organisasi yang tidak kalah rapinya dengan organisasi pemerintah. Maka tidak dapat dihindarkan konfrontasi langsung antara penguasa dan gerakan-gerakan keagamaan, baik yang menyuarakan aspirasi mayoritas bangsa seperti perjuangan membela hak-hak petani kecil oleh beberapa gerakan Katolik di beberapa negara Amerika Latin, maupun yang menyuarakan aspirasi minoritas seperti perjuangan sejumlah gerakan Islam di Filipina untuk mempertahankan hak-hak adat suku-suku bangsa Muslim di selatan negeri itu dari jangkauan penguasa pemerintah pusat dengan aparat yang menindas dan korup. Konfrontasi langsung itu dapat mengambil bentuk bentrokan bersenjata dalam lingkup luas ataupun hanya terbatas di sebuah lingkungan kecil, maupun pertentangan fisik yang tidak seimbang antara para aktivis keagamaan yang tidak bersenjata dan menggunakan cara-cara damai melawan aparat keamanan dengan kelengkapan pengawasan gerak-gerik dan penyidikan yang sering sekali bersifat ultramodern. Tidak selamanya gerakan keagamaan berada dalam kedudukan lemah, terlebih-lebih jika mereka mampu membuat koalisi dengan sektor-sektor politik yang lain, seperti terbukti dengan kasus Iran. Perlawanan pasif dari pihak gerakan keagamaan dalam artian sepenuhnya tidak mendasarkan diri pada perjuangan bersenjata. Dalam beberapa hal sanggup membelokkan jalannya kehidupan bernegara dari acuan yang telah ditentukan semula. Kasus Turki masa kini langsung masuk dalam ingatan kita. Dalam hal ini munculnya penolakan militan
walaupun tetap secara damai terhadap pengikisan nilai-nilai keagamaan oleh proses modernisasi yang secara formal menganut paham sekularisme di negeri itu, yang membawa pada labilitas sangat besar dalam pergaulan politik antar kekuatan-kekuatan yang terwakili dalam lembaga perwakilan rakyat, akhirnya berakhir pada penggulingan kekuasaan kabinet parlementer oleh sebuah junta militer yang mengajukan program pemulihan keadaan yang dirumuskan sudah menjurus kepada anarki. Demikian pula gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir berkali-kali mampu memaksa pemerintah untuk mengambil politik yang berbeda dari garis yang semula dianut, walaupun dalam masalah perundingan langsung dengan Israel mereka tidak mampu memaksakan sesuatu kepada Presiden Anwar Sadat. Tidak mundur dari ketetapan pendirian. Yang jelas, sekali gerakan-gerakan keagamaan memutuskan untuk mengemukakan pikiran-pikiran alternatif terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah, biasanya jarang sekali mereka mundur dari ketetapan mereka itu. Walaupun besar resiko yang harus mereka hadapi dalam bentuk persekusi dan penindasan atas aspirasi mereka, kasus para pemimpin oposisi Korea Selatan seperti Kim Dae-jung yang mendasarkan gerakan moral politis mereka atas keyakinan agama Nasrani, dan para pemimpin Partai Keselamatan Nasional di Turki di bawah pimpinan Necmettin, ejaan Turki Necmettin Erbakan, adalah contoh yang nyata dalam hal ini. Ketahanan seperti ini sudah terbukti sebelumnya, yaitu di masa perjuangan kemerdekaan dari tangan penjajah dan dalam perkembangannya di masa pembangunan mengambil bentuk perlawanan terhadap apa yang dirumuskan sebagai penjajahan terselubung oleh perusahaan-perusahaan multinasional, persekutuan-persekutuan militer, dan sebagainya. Ketetapan pendirian gerakan-gerakan alternatif yang berlandaskan pada aspirasi keagamaan itu datang dan tumbuh dari kemampuan merumuskan pemikiran mereka dari sumber-sumber ajaran agama, sehingga apapun yang mereka yakini memiliki dimensi keabadian perjuangan dan kelanggengan cita-cita. Pengorbanan yang harus diberikan hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan perjuangan yang tidak akan pernah berhenti. Kegagalan demi kegagalan hanya menjadi suasana bata yang akan membentuk gedung indah yang dicita-citakan. Darah dan keringat yang tercurah adalah penyiram bagi tumbuhnya cita-cita itu sendiri. Konsep kesahitan mendudukkan akibat tindakan persekutif dan penindasan fisik dalam kerangka yang sama sekali berlainan dari apa yang dimaksudkan oleh aparat yang melaksanakan persekusi itu sendiri. Munculnya ketahanan luar biasa untuk terus memperjuangkan aspirasi di hadapan segala macam kesulitan dalam intensitas sedemikian besar. Sebagai studi yang praktis dicapai oleh setiap gerakan alternatif, kalau telah menemukan dirinya membawakan problema besar berupa lingkaran setan, eskalasi perlawanan versus tindakan pengamanan pemerintah di banyak negara yang sedang berkembang, eskalasi dalam konflik antar gerakan keagamaan di satu pihak dan pemerintah di pihak lain dengan bebannya yang demikian besar atas kelangsungan pembangunan adalah persoalan dasar dihadapi oleh umumnya negara yang sedang berkembang. Memang ada upaya untuk menutupi wujud persoalan dasar ini dengan mengetengahkan berbagai persoalan dasar lain, seperti kesulitan yang sangat besar dalam mengubah sikap hidup tradisional, kecilnya kemampuan untuk segera mengembangkan sumber-sumber alam atas tenaga dan swakarsa sendiri, tidak tersedianya kelengkapan teknis untuk mendirikan infrastruktur sosial ekonomi yang diperlukan dalam mutu dan lingkup yang cukup bagi kebutuhan pembangunan, dan seterusnya. Namun masalah-masalah teknis seperti itu, betapa mendasarnya sekalipun, tidak memunculkan kerawanan situasi yang dibawakan oleh kesalahpahaman antara ideologi negara dan keyakinan agama yang muncul di sejumlah besar negara berkembang dalam 2 dasawarsa terakhir ini. Bagaimanapun juga akan sia-sialah kecenderungan menutupi permasalahan sebenarnya, karena ia hanya akan menunda saja penyelesaian persoalan dasar itu sendiri secara tuntas, dengan bahaya ledakan-ledakan sosial yang hebat sebagai jalan penyelesaian. Sikap menutup mata terhadap persoalan dasar di atas akan membuat konflik yang ditimbulkan tak terkendalikan lagi dalam jangka panjang. Pertentangan yang berlarut, tinjauan atas kesulitan-kesulitan dalam hubungan antara aspirasi agama dan ideologi negara harus dipusatkan pada pertumbuhan ideologi negara itu sendiri
di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang yang prosesnya belum menetap. Pemusatan perhatian seperti ini akan membawa kepada pengenalan mendalam atas sumber-sumber kesulitan hubungan di atas, sehingga pemecahan masalah yang diusulkan juga dapat dilakukan secara tuntas karena berpijak pada persoalan yang nyata. Kesulitan-kesulitan itu bermula pada proses penumbuhan ideologi negara yang berjalan secara labil. Pertentangan antara ideologi-ideologi sekular dan teokratis senantiasa berjalan berlarut-larut dan biasanya tidak selesai dengan hanya tercapainya kompromi formal saja. Kasus penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dapat dikemukakan dalam hal ini. Aspirasi sekularistis dari gerakan-gerakan nasionalis dan gerakan-gerakan keagamaan non-Islam berbenturan dengan aspirasi golongan Islam. Dengan hebatnya di saat-saat kritis menjelang tercapainya kemerdekaan formal dari tangan tentara pendudukan Jepang. Segera setelah tercapainya penyelesaian formal berupa ideologi negara yang dinamai Pancasila, perbenturan masih berlanjut dalam bentuk upaya pengamanan Pancasila itu sendiri di lingkungan masing-masing pihak dari kemungkinan penyimpangan oleh pihak lawan politik yang berbeda dari musuh politik atau political enemies. Upaya itu terutama ditumpukan pada tindakan-tindakan politik yang sejauh mungkin menguasai aparat pemerintahan dan kelengkapan negara, baik di masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 maupun di masa Orde Baru sejak 1966. Pengamanan ideologi negara dari kemungkinan salah penafsiran senantiasa mengambil bentuk penguasaan aparat pemerintah dan kelengkapan negara dan mendayagunakannya bagi perumusan penafsiran yang benar atas ideologi negara. Di saat ini upaya tersebut mengambil bentuk penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4 secara tidak berkeputusan, walaupun dalam kenyataannya muncul juga perlawanan politis terhadap rancangan ketetapan MPR yang melandasinya dalam sidang umum yang lalu karena ketakutan justru kepada besarnya kemudahan untuk melakukan penyelewengan penafsiran melalui rancangan ketetapan itu sendiri. Kasus perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara seperti dikembangkan di atas bukanlah kasus yang unik. Di banyak negara pertumbuhan awal dari ideologi negara dan kemudian proses pemantapannya mengambil bentuk dialog intensif antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ada yang berupa dialog terbuka untuk mendiskusikan penafsiran konstitusi seperti dilakukan kaum federalis dan kaum republikan di Amerika Serikat pada 2 dekade pertama abad ke-19 dan kemudian antara kaum konfederasi yang menghendaki dilanjutkannya perbudakan dan kaum abolisionis yang berpendirian sebaliknya pada pertengahan abad yang sama. Tetapi dialog itu ada pula yang mengambil bentuk proses tawar-menawar yang sepi, seperti yang berlangsung di negeri kita dalam dasawarsa 60-an dan 70-an dan kemungkinan besar masih berlanjut dalam dasawarsa 80-an ini. Proses tolak ansur antara aspirasi teologis dan aspirasi sekuler yang berlangsung di negeri kita dewasa ini adalah bagian dari jalannya tawar-menawar yang sepi itu. Dialog di seputar ideologi negara itu mengambil cara penyelesaian sementara yang berbeda-beda pula pada tahap yang berlainan. Sebelum pada akhirnya dicapai kesepakatan yang lebih kurang berwatak menetap, penyelesaian sementara itu ada kalanya pertumpahan darah dalam skala besar, seperti perang saudara di Amerika Serikat di abad yang lalu, perang Biafra di Nigeria, dan perang kemerdekaan bangsa Bengali di Pakistan Timur melawan otoritas penjajahan. Pakistan Barat yang berkesudahan pada lahirnya negara baru Bangladesh, tetapi yang lebih sering terjadi adalah penumpasan pendirian yang dianggap menentang konstitusi, seperti aspirasi gerakan-gerakan separatis DI, RMS, PRRI Permesta, dan OPM di negeri kita. Penumpasan itu dapat terjadi secara fisik dalam bentuk tindakan militer atas gerakan yang dianggap sebagai separatis, tetapi dapat pula terjadi dalam bentuk pelarangan sesuatu pihak melalui proses perundang-undangan, seperti terjadi atas ideologi kasta dari beberapa kelompok Hindu konservatif di India, beberapa gerakan politik seperti Masumi dan PKI di negeri kita, dan gerakan Ikhwanul Muslimin di sementara negeri Arab.
Mesir, Syria, dan Irak. Penyelesaian sementara itu juga tidak selamanya berakhir pada kerugian pihak yang semula dituduh sebagai gerakan separatis. Walaupun harus diakui kebanyakan memang berakhir seperti itu, dua buah kasus menonjol yang dapat dikemukakan di sini masing-masing mewakili model penyelesaian tersendiri adalah kasus Iran dan Pakistan. Pada kasus Iran, gerakan keagamaan semula dipojokkan sebagai reaksioner, terbelakang, tradisional, kolot, dan sebagainya. Pada waktu perlawanan tak kunjung padam, gerakan keagamaan bahkan dituduh sebagai penyimpang dari garis modernisasi dan kemajuan, tidak mengerti tujuan yang dilancarkan bekas Shah Reza Pahlavi. Kalaupun tidak langsung dituduh sebagai kelompok separatis dalam artian fisik, gerakan keagamaan yang dipimpin para mullah dicap sebagai separatis maknawi. Setelah mengalami pergulatan seru semenjak tahun 1964 dengan puncak kemelut pada 1977 hingga 1978. Justru gerakan separatis tersebut yang berhasil memenangkan konflik yang berkepanjangan itu. Pola kemenangan tersebut dengan menggunakan cara memunculkan agama sebagai ideologi tandingan terhadap ideologi negara yang ada, sebagaimana diistilahkan oleh Muhammad Ayub dari Australia National University. Bagaimana sementaranya, sekalipun penyelesaian politis yang dicapainya jelas sekali telah menimbulkan atau telah memberikan berkasnya sendiri atas perkembangan pemikiran keagamaan di perempat terakhir abad ke-20 ini. Kasus Pakistan menunjukkan penyelesaian yang sedikit banyak juga berbeda dari jalur umumnya. Penyelesaian atas kerugian gerakan separatis di mana-mana. Pada mulanya gerakan-gerakan keagamaan juga berada di pinggiran kekuasaan dengan predikat gerakan separatis yang membahayakan keberlangsungan proses membangun di masa berbagai macam pemerintahan sejak Ayub Khan merebut kekuasaan melalui kudeta militer. Puncak pemojokan itu terjadi pada saat pemerintahan Partai Rakyat Pakistan di bawah pimpinan Zulfikar Ali Bhutto. Politik Bhutto untuk memunculkan kerakyatan yang dikombinir dengan nasionalisme ternyata diterima oleh para pemimpin gerakan agama Pakistan sebagai penciptaan ideologi tandingan terhadap ideologi keagamaan yang telah lebih 20 tahun menjadi kesepakatan bersama. Provokasi Ali Bhutto itu ternyata harus dibayar mahal sekali olehnya, yaitu dalam bentuk koalisi antara unsur-unsur militer yang bersikap keras dan gerakan-gerakan keagamaan Pakistan. Koalisi yang berwatak memelihara status quo itu menunjukkan pada jenis penyelesaian sementara yang berbeda dari kasus Iran, yaitu kemampuan gerakan keagamaan untuk menghalau posisi terpojok sebagai gerakan separatis dengan jalan memasuki koalisi dengan pihak-pihak lain yang lebih toleran kepadanya. Tanggapan krisis ideologi. Ketiga jenis penyelesaian sementara dalam kemelut ideologi negara di atas, yaitu pelarangan atas gerakan separatis, kemenangan paham yang semula dianggap separatis, dan penyertaan paham separatis dalam pemerintahan berkat koalisi dengan unsur-unsur status quo, tentara, dan sebagainya, menunjukkan dengan jelas betapa besar ragam responsi terhadap krisis ideologi yang berlangsung berkepanjangan. Pendekatan beberapa raja muslim kepada gerakan-gerakan keagamaan, sebagian karena pengaruh terjadinya di Iran, pengaruh kejadian-kejadian di Iran, dan sebagian lagi karena kesulitan masing-masing yang semakin sulit dipecahkan dan dilihat di Maroko, Yordania, dan Malaysia sebagai salah satu cara mencari penyelesaian sementara di antara spektrum yang sebenarnya cukup luas variasinya. Kemelut di sekitar ideologi negara dan munculnya berbagai jenis penyelesaian sementara untuk mengatasi kemelut itu, bahkan justru munculnya penyelesaian sementara itu sendiri tanpa mampu dicapai penyelesaian secara tuntas, menunjukkan betapa pekanya persoalan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru berdiri dalam abad ini.
Upaya menutupi persoalan sebenarnya justru tidak membantu pencarian pemecahan yang sebenarnya dibutuhkan. Persoalan utamanya adalah tetap besarnya persepsi di kalangan gerakan-gerakan keagamaan akan konsolidasi ideologi negara sebagai kerugian bagi nilai-nilai transendental yang mereka yakini dan anut. Kesibukan menciptakan infrastruktur kenegaraan yang berwatak rasional dan berfungsi teknis secara efisien sering mengakibatkan sikap untuk mengabaikan persepsi di atas. Sebagian karena oportunisme politik dan sebagian lagi karena ketidakmampuan membuka cakrawala politik yang dapat diterima secara tulus oleh semua kalangan. Proses pengabaian persepsi akan kerugian yang diderita nilai-nilai transendental berjalan semakin lama semakin jauh hingga saat munculnya tantangan gerakan-gerakan keagamaan yang memajukan paham-paham alternatif terhadap penafsiran resmi atas ideologi negara. Pemecahan yang serba berkeseimbangan dan berwatak rasional sudah sangat lambat untuk diajukan sebagai responsi terhadap tantangan yang sejak semula tidak berhasil dideteksi itu. Terbuka pilihan hanya antara dua hal yang sama tidak menguntungkan sebagai pemecahan sementara. Konfrontasi langsung dengan paham-paham alternatif itu seperti dilakukan pemerintahan Marcos di Filipina terhadap gerakan Katolik yang mengajukan konsep pembangunan manusiawi atau human development atau akomodasi oportunistis yang tidak memuaskan sama sekali. Seperti yang terjadi di Pakistan sekarang. Penyelesaian sementara yang dicapai dalam keadaan demikian membawa dalam dirinya benih-benih bagi perbedaan paham yang fundamental di belakang hari. Koalisi karena kebutuhan sementara tidak akan berumur panjang, karena ketegangan akan timbul antara pihak-pihak yang terlibat ketika masing-masing harus menentukan responsi terhadap tantangan dari paham alternatif terhadap ideologi negara. Larinya sejumlah pemikir keagamaan yang dinamis dari Pakistan untuk hidup di luar negeri sekarang ini seperti Fazlur Rahman dan Akazi dalam jangka panjang hanya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pemerintahan Ziaul Haq. Memanggil mereka kembali pulang ke Pakistan akan membuat marah partner-partnernya dalam koalisi yang memerintah, tetapi membiarkan para pemikir itu tinggal di negeri orang hanya menambah kesulitan-kesulitan di bidang pemikiran keagamaan, karena justru dari mereka sajalah dapat diharapkan pemecahan yang kreatif di bidang yang dianggap paling menentukan sekarang ini, merumuskan hubungan agama dan negara secara dewasa dan rasional. Pendekatan oportunistis antara Presiden Anwar Sadat dan kelompok inti dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir beberapa tahun yang lalu ternyata tidak tahan terhadap tantangan yang muncul dari kebutuhan akan pendekatan antar Mesir dan Israel yang akhirnya bermuara pada persetujuan Camp David tentang Ikhwanul Muslimin terhadap perdamaian Mesir Israel dengan segala memaksa Anwar Sadat untuk mengambil tindakan keras terhadap gerakan tersebut. Koalisi untuk tujuan sedemikian sederhana antara aspirasi keagamaan dan kekuasaan yang pada dasarnya berwatak sekuler sedang mengalami ujian berat di banyak negara seperti Salvador, Meksiko, Maroko, Tunisia, Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh.